Ahmaduhu wa rasuluh ala nabiyil akhiruz zaman wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat beliau Bapak Kepala Desa Sipayo, yang terhormat orang tua kami Bapak Kisman Mauduto, beliau pernah camat terlama di Paguat ini. Mal, jadi imal atau tubio hutimi. Omar Salomi penda. Yang mau nyiot dia jadi Himalaya. Yang kami hormati Bapak Sekdes, Bapak Sekdes Sipayo, Bapak Sekdes Kemiri, Bapak-bapak kepala dusun, juga hadir Bapak Kepala Lingkungan Kelurahan Dibuo, bagian dari keluarga. Yang kami muliakan Bapak Imam Desa, Imam Jamaah, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pendidik, Mongo Dula'a, Mongo Tato, wabil khusus keluarga besar dari almarhumah, orang tua beliau, suami, anak-anak beliau, saudara-saudara beliau. Insya Allah keluarga besar dari almarhumah ini tabah ikhlas untuk menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi informasi dari Bapak Kepala Desa bahwa musibah duka di Paguat, khususnya di Sipayo ini, Amba Tiunuto, pokoknya pemoga ganti ya, tambuh hehe lilia mate, buti malaikat maut, butuh Sipayo. Sebelum ke materi takziah, ada hal penting yang kami ingin sampaikan kepada keluarga ini, juga kepada jamaah. Saya sempat sampaikan juga ini di beberapa tempat, termasuk di Kamiri, terkait dengan status hutang puasa bagi yang meninggal dunia. Jadi kalau yang meninggal dunia itu sempat lo'o dungga puasa, kemudian di puasa itu karena udzur sakit dan tidak berpuasa, dihitung hutang. Maka cara untuk membayarnya, pertama itu jadi beban keluarga untuk mengqadha. Keluarga dekat, anak-anak, orang tua. Kalau anaknya meninggal berarti orang tuanya yang menggantikan. Kalau orang tuanya wafat berarti anaknya yang menggantikan. Punya kewajiban untuk mengganti. Berapa jumlah puasa yang ditukar itu sesuai dengan hutangnya. Misal ada yang meninggal dunia pas 17 Ramadan. Dari 1 Ramadan sampai 16 Ramadan itu tidak puasa. Berarti hutang puasanya adalah 16 Ramadan. Itu yang diganti, diqadha oleh keluarga. Niatnya, saya berniat untuk mengganti puasa Ramadan oleh, sebutkan namanya, puasa wajib karena Allah. Atau juga boleh dengan fidyah. Caranya, berikan makanan kepada fakir miskin, ukurannya 1 mud. 1 mud itu kan orang tuh bawa delong mua upo,
berikan kepada fakir sesuai jumlah hutang puasa. Jadi kalau misalnya puasanya hutang 15 hari, berarti hitung 15 kali untuk makan kepada fakir miskin atau kepada para imam yang diniatkan. Atau juga boleh kumpulkan 15 orang fakir miskin atau anak yatim, kemudian diberikan sekaligus. Walau penda, hitungannya sesuai jumlah hutang. Jadi kalau misalnya hutangnya sampai 30, berarti yang dibayar juga adalah 30. Kalau hutangnya sampai 29, yang dibayar juga 29. Bagaimana status orang yang meninggal pas malam Ramadan? Mau mau puasa. Itu tidak termasuk kategori hutang karena jaluk duga puasa. Beda kalau misal lo dunga puasa, upen penguhui lo dunga puasa, lapatai jaluk puasa tonguhui begitu, berarti unguhui begitu malibiloli. Dan itu yang harus wajib dibayar oleh keluarga dengan jalan diganti, dikada, atau diberikan fidyah. Jadi ini insya Allah jadi bermanfaat buat jamaah dan khususnya untuk keluarga, karena banyak di bulan Ramadan ini yang Allah takdirkan wafat dan kemudian mungkin mereka meninggalkan hutang puasa, dan insya Allah keluarga yang kemudian yang akan membayar puasa itu. Kalau tidak dibayar, ati olo mali biloli ati to akhirat. Insya Allah keluarga kalau boleh ditanya-tanya, misalnya ti papa ini waktu tempat-tempat mula-mula kira-kira ngeluhui jalo puasa, di mama ini kira-kira ngeluhui jalo puasa, boti salah ikia boti bisa puasa, boleh ditanya, dihitung, diganti sesuai jumlah yang dihutang. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, keluarga ini dengan kesabaran dan keikhlasan menerima musibah duka, insya Allah Allah berikan seperti halnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang kemudian sabar ketika ditimpa musibah, ada anggota keluarga yang meninggal dunia, mereka kemudian meyakini diri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ganjaran yang Allah berikan adalah ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada 3 ganjaran utama yang Allah berikan kepada orang sabar ketika ditimpa musibah. Pertama, Allah berikan salawat. Salawat dari Allah itu berupa pengampunan dosa. Allah ampuni dosa dari asbab orang sabar karena ditimpa musibah itu. Yang kedua, warahmah. Allah curahkan rahmat. Dan yang ketiga, Allah berikan hudan. Allah berikan petunjuk jalan. Sehingga tidak lain bagi orang yang ditimpa musibah duka, yang harus dilakukan adalah sabar dan salam. Sabar dan salam. Mau sabari dan kemudian semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari kematian ini kita bisa belajar, ternyata kehidupan di dunia ini boti itu tumu-tumula hanya sekejap mata beralih dari alam dunia ke alam akhirat. Kita kalau lihat prosesi dikuburkannya mayit itu,
mapupumasoli atau yang lahat. Kemudian setelah ditimbun dan dibacakan doa, kita baru sadar ternyata almarhum atau almarhumah ini yang sekarang sudah di alam kubur, kemarin itu masih bercengkrama dengan keluarga. Tadi malam masih sama-sama hemusirita olahraga. Hari ini ternyata hanya hitungan jam, hitungan menit sudah beralih alam dari alam dunia ke alam kubur. Kematian menyadarkan kita bahwa yang kita tinggal di dunia ini, yang kita harap di dunia ini, pekerjaan, keluarga, itu hanya sekejap mata ditinggal untuk berpisah. Sehingga ada ungkapan Rasulullah, "Aktsiru min hadhimil ladzat wa qati'u syahwat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang mematikan semua kelezatan dunia, wa qati'u syahwat, dan kemudian memisahkan kalian dengan orang-orang yang kalian cintai, yakni al-maut, yakni kematian. Itu boleh jadi malam hari ini masih tidur dengan keluarga di kasur yang empuk, di ruangan yang serba ber-AC, masih punya kesempatan ngobrol, bercerita dengan keluarga, suami, istri, anak. Tetapi kalau sudah datangnya waktu ajal kematian, maka sekejap itu akan putus. Itulah kematian. Kita bisa belajar ternyata tanggung jawab kita hidup di dunia ini bagaimana kemudian mempersiapkan kematian. Sehingga ada satu amal, yang amal itu sangat berarti buat orang yang berada di alam kubur. Amal itu ternyata menjadi penyesalan bagi orang-orang yang saat ini di alam barzah. Semua umat Islam, semua manusia yang saat ini sudah beralih alam mate tumola, ternyata mereka di sana itu bermohon kepada Allah untuk melaksanakan satu amal, berteriak untuk dikembalikan ke dunia, melaksanakan satu amal. Satu amal itu digambarkan di dalam Quran surah Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Satu amal itu yang menjadi penyesalan buat si mayit. Ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib, jika sekiranya aku diberikan kesempatan sedetik saja untuk engkau kembalikan ke dunia ini, maka aku hanya bermohon untuk mengamalkan satu. Walau itu fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku ingin bersedekah. Oleh para ulama ini mengkaji kenapa mayit itu tidak menyebutkan ibadah sholat, tidak menyebutkan ibadah haji, tidak menyebutkan ibadah yang lain. Kenapa harus sedekah? Semua ibadah itu punya keutamaan, tetapi sedekah ini keutamaan yang pertama adalah kebaikannya tak terhitung.
kebaikannya berlipat-lipat, jumlahnya tidak bisa dihitung. Sekalipun amalan sedekah itu sedikit dan kecil, tapi nilai kebaikan dari sedekah itu tidak bisa dihitung. Itu lopo sadaka 1.000. Ibu-ibu, nah de patali, olo kotak amal, di luang oma atau 1.000. Kemudian dari 1.000 ini, jadilah bangunan masjid pemulihu. Ada sisipan amal sedekah 1.000 di situ, dan masjid itu selamanya dipakai untuk ibadah sholat, selamanya dipakai untuk pengajian, untuk taklim. Semua ibadah dilakukan di masjid itu. Dari 1.000 itu, amal kebaikan pahalanya selalu mengalir tanpa putus kepada yang memberi. Tak putus-putusnya, mengalir terus, jauh helilio. Sehingga ini akan jadi penyesalan. Oh, nunggu kesempatan, nunggu pehualingan peto dunia poti waktu, mampu hunau ngamil poti waktu tambah bom pusadaka matus. Karena ternyata si mayit ini baru sadar begitu banyak manfaat sedekah yang didapat setelah mereka sudah meninggal dunia. Sudah wafat baru sadar, ternyata sedekah inilah amalan yang tidak bisa putus. Sehingga oleh kata Rasul, idza mata bunul insan in kata amal. Ketika manusia wafat, maka putus semua amalnya. Salatnya putus. Jadi dalam kubur itu kan madi dumali tabiyah. Madi dumali mau puasa. Semua putus illa min salatin, terkecuali 3 amal. Di antara 3 amal itu adalah as-sadaqatul jariyah, sedekah jariyah yang diamalkan selama dia hidup, dan kemudian setelah dia meninggal dunia, amalan itu terus mengalir tanpa putus. Yang kedua, keutamaan sedekah ini ternyata mengundang rizki untuk lebih banyak. Kata Rasulullah, manakasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta seseorang dimanfaatkan untuk bersedekah. Justru bertambah. Justru Allah lipat gandakan. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathalin habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 1 rupiah yang disedekahkan itu ibarat seseorang menanam 1 butir jagung lopomulolo binde, kemudian tumbuhnya milu itu bukan bisi 2, tapi langsung bisi 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu muncullah 100 biji, 100 buah. Hitung dari 700 biji yang ada di 1 butir yang ditanam itu akan tumbuh 700 buah dari hasil sedekah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan memberikan kepada seseorang lebih dari apa yang dia pikir. Jadi kalau kita bersedekah 1 rupiah, kemudian kita hitung-hitung, ternyata Allah lebih akan memberikan dari apa yang kita hitung itu. Pusadaka 1.000. Oh, berarti itu kalau ayah uti langsung 700.000. Iya, langsung 700.000. Ternyata Allah akan memberi lebih dari itu. Ada seorang pemuda, Bapak Ibu sekalian, Lotabia Jumaati. Seorang pemuda ini
punya kelebihan rezeki. Kemudian lewat kotak amal, totihi. Mato talulia boti kotak amal. Ternyata hilang malime boti do itu popoji. Dong hetulau tolio. Oh, uti 100.000, uti 50.000, uti 20.000, uti 10.000. Kalau tak boleh olok koin 1.000. Itu pilah putih omai o tidak ngulma di kotak amal. Begitu tiluang ama di kotak amal, mapu pona oleh boti kotak amal. Ternyata Allah tipe itu anggota lomo ita itu terbalaka. Uti. Wudu rumai doi 100.000. Sabaripo tipe itu anggota tadi mau ulama umuruli. Wa uti dongko muda. Tiluang oma itu mau 1.000 lipa itu 100.000. Tolong hilalali berarti dong tipe itu hati amta. Hilang malam berarti doi 100.000 tiluang oma di kotak amal. Dari itu mah pilo ulema kotak amal mato sudut beto kotak amal ternyata kilo itu milik pak itu ulangi uti doi 100.000 beto ngundi doi mulo de rumah ngundi. Gila mau mah itu sebenarnya uyau de olehmu bawa mati luangum de kotak amal. Nahu tu tali. Tipa itu awuti hingga japel elme ngundi yang itu doi lati ya di mama tu kotak amal itu. Tapi Jumat itu Bapak Ibu sekalian, dia boja ihlasi. Karena boti lah boti doi 100.000, matu-matuan atau kotak amal. Di terus sama jalo himalo 2 tipe imam. Langsung lo pemuti lo nak. Ternyata ini anak muda bawa mobil dari oto. Karena nahu tu, pala tu nyawa ja ikhlas ngundi doi 100.000 lo di kotak amal. Begitu mau mula oto mau undur oto, ternyata ngope tilo potala, ngope lo buata oto to di balaka, bolong ngope kikino, kira-kira kurang lebih setengah senti, ma oto to di balaka ma buata li. Lo lahai poti tali mahai mau istighfar, astagfirullahaladzim, ngope tilo potala atiwa. Sekiranya bapak yang ilali ya. Wanu jalo posadaka 100.000 ngendi wa itu 100.000 ke kotak amal kira-kira dia boleh tunggu lo boti kilo potala. Wanu kilo potala lo huwata kira-kira ugang dia latis kira-kira mama ada 10 juta. Karena mau ganti tohelo oto lo tahu, dipo mau ganti oto lo gilau. Kira-kira hitungannya itu. Mau syukur tio. Alhamdulillah, ternyata uti barakati lo sadaka imun dia 100.000. Barakati lo sadaka bisa menolak bala, bisa menolak bencana. Sehingga terima pikiran ini mau syukur alhamdulillah. Lo oto dua itu sadaka, pilo lalahio malo to bencana. Jadi sedekah itu